Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pelaku pembunuhan wanita hamil yang terkubur di septic tank rumahnya di Kampar Riau akhirnya ditangkap polisi di Nganjuk, Jawa Timur. Pelaku merupakan suami kedua korban. Korban yang sedang hamil 6 bulan ditemukan tewas setelah 3 pekan hilang. Pelaku pembunuhan Siti Hamidah, wanita hamil yang jasadnya ditemukan terkubur di dekat septic tank rumahnya di Jalan Garuda Sakti, Kampar Riau, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku merupakan Alex Iskandar Putra, suami kedua korban. Pelaku ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di daerah Jawa Timur setelah 2 pekan buron. Penemuan jasad wanita pengusaha bibit kelapa sawit ini setelah 3 pekan menghilang menggemparkan warga. Keluarga mulai curiga Alex sang suami pelaku pembunuhan lantaran tidak melaporkan kehilangan korban ke polisi. Terlebih tak lama kemudian Alex pun ikut menghilang. Keluarga makin curiga setelah penjaga rumah korban mengaku pernah disuruh Alex menggali lubang dekat septic tank. Dia lah kan ada penjaga sini nak lajang. Dia lah yang jelas sama kami. Beberapa hari yang lalu, memang abang ini pernah nyuruh aku menggali septic tank ini, katanya itu kan. Kata dia tersumbat gitu. Jadi aku nanya, kakak ini kemana bang, katanya. Kakak ini pulang ke Jawa, katanya itu kan. Tapi di mana kok kali ya di sini? Digali dia kan, sedalam mana katanya, sedalam leher aku bang, katanya gitu kan. Setelah kami curiga, kami gini, kan tanah itu apa? Gembur gitu loh, lunak gitu. Udahlah kata kami, ini udah jelas ini kalau adik ini memang dibunuh. Tak ada yang menyangka Alex begitu tega menghabisi korban yang tengah hamil 6 bulan dari pernikahannya dengan Alex. Hasil otopsi diketahui wanita 32 tahun ini tewas akibat cekikan di leher. Di rahim korban didapati janin berusia 24 minggu. Garuda Sakti kilometer 8 di mana pada tanggal 8 Juni kemarin ditemukan mayat perempuan. Polisi memeriksa pelaku untuk mengetahui motifnya menghabisi nyawa sang istri. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal melaporkan. Pemirsa, hasil penyelidikan polisi, Alex, suami kedua korban, melarikan diri ke Nganjuk, Jawa Timur untuk menghilangkan jejak perbuatan kriminalnya. Pembunuhan dilakukan secara terencana karena pelaku cemburu pada korban. Kita tahu yang dialibikan saat ini bahwa mereka melakukan karena emosi, cemburu buta. Dimulai dari jam 12 siang. Kedua orang ini bercekcok di mana 2 anaknya juga ada di dalam rumah, yang kemudian pada jam 12 lebih itu kemudian sampailah pada titik untuk kemudian terjadi apa disebut dengan rangkaian pembunuhan ini, menghilangkan alibi, menghilangkan jejak peristiwa ini. Kemudian tersangka memindahkan anaknya 2 orang ke bibinya untuk diantar ke Pemirsa, seorang pria tewas dianiaya 9 temannya, bahkan mayatnya ditemukan terbakar di tepi jalan raya Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku utama pembunuhan seorang pria yang cemburu menduga korban berselingkuh dengan pria lain. Pembunuhan dilatar belakangi cinta sesama jenis. Warga Palatikang, Somba Opu, Goa menangisi kematian Rian yang tewas mengenaskan saat jenazah tiba di rumahnya.
Pria berusia 21 tahun ini dikenal ramah dan baik di lingkungan tempat tinggalnya. Warga bahkan berusaha masuk ke dalam rumah untuk memberikan doa sebelum jenazahnya dimakamkan. Warga berbaur dengan keluarga Rian, mengantar hingga pemakaman sebagai penghormatan. Empat hari sebelum ditemukan tewas, Rian berpamitan pada keluarga akan merayakan ulang tahun bersama teman-temannya di kawasan wisata alam Malino. Menurut keluarga, Rian selama ini tidak pernah mengungkapkan memiliki masalah dengan siapapun. Hari terakhir di rumah malam hari, Rian dijemput dua temannya dengan sepeda motor yang meyakinkan akan menginap selama 2 malam di tempat wisata. Terakhirnya dia Tidak ada di. tiba-tiba hilang. Tidak hilang. Dijemput sama temannya. Ada chatnya temannya. Temannya memang dia bergaul kemana itu selama Rian ini? Tidak pernah. Tidak pernah, memang tidak terbuka dia. Iya, baru pertama kali juga itu malam dia jemput ke rumah. Alasannya itu ke Malino. Ke Malino. Iya. Mungkin liburan istilahnya begitu. Berapa? 2 orang. 2 orang yang jemput ya? Ya motor gini. Motor. Mayat Rian ditemukan dalam kondisi terikat, mulut ditutup, sementara tubuhnya rusak akibat luka bakar di kawasan hutan Jalan Poros Sulawesi, Padelo, Malawa, Maros. Warga yang menemukan awalnya tidak menyangka ada mayat saat melintas mengantar barang dan hanya mengira sampah terbakar. Namun saat kembali dan membawa barang, warga yang menemukan ternyata masih melihat kepulan asap. Setelah itu saya penasaran kenapa dari tadi itu asap. Jadi saya singgah di sini. Iya. Saya lihat, bukan itu saya lihat mayat orang tuh. Iya. Jadi lari pergi di pinggir jalan, mobil nggak ada mau berhenti. Habis itu saya langsung lari ke kantor bawa melapor. Saat ditemukan, kondisi mayat sulit dikenali, namun polisi memastikan sebagai korban pembunuhan dan sengaja membakar korban. Barang-barang yang masih menempel pada si korban itu tidak ada identitas maupun kartu tanda pengenal ataupun handphone ataupun dompet yang melekat di tubuhnya. Jadi barang bukti pun yang kita amankan mungkin ya baju yang masih menempel pada korban, serpihan-serpihan kebakaran, kemudian botol aqua yang diduga bekas bensin. Setelah dilakukan visum dan mencari identitas melalui Dinas Kependudukan, polisi belum mendapatkan hasil. Kemudian membuat sketsa wajah untuk mencari keluarganya. Dari hasil visum, polisi menemukan dugaan korban sebagai pria penyuka sesama jenis. Mempunyai penyakit namanya penyakit Fistel. Jadi penyakit ini adalah penyakit yang biasanya diidap sama orang yang memiliki kelainan seks. Mohon maaf, kelainan seks yaitu suka sesama jenis yang seperti homo ataupun mohon maaf homo ya. Kepastian identitas korban setelah polisi mencocokkan sidik jari yang masih bisa dikenali dengan KTP serta foto yang dibawa keluarga. Korban Rian, warga Somba Opu Goa. Polisi juga memastikan korban dianiaya dengan senjata tajam dan dibakar oleh pelaku. Di lengan kanan, kemudian hantaman benda tumpul yang sangat keras di bagian kepala yang diduga kuat penyebab utama kematiannya korban. Kemudian korban itu dibakar setelah sebelumnya memang sudah menjadi mayat lebih dari 24 jam. Setelah memeriksa saksi keluarga korban, polisi menangkap satu persatu pelaku penganiayaan dan pembunuhan. Keterangan keluarga mengungkap 2 orang yang menjemput Rian dan berdalih mengajak berlibur. Selain itu, dini hari setelah berpamitan pergi, Rian juga menelpon keluarganya mengkhawatirkan kondisi.
Sedangkan dua teman prianya yang menjemput berkomunikasi di handphone dan memastikan Rian tidak ada masalah, kemudian menutup pembicaraan. Sejak itu handphone Rian tidak bisa dihubungi oleh keluarga. 8 orang ditangkap polisi dari 9 tersangka pelaku penganiayaan dan pembunuhan Rian. Di antara yang ditangkap seorang wanita dan 2 remaja masih di bawah umur. Polisi kini masih memburu 1 tersangka lain yang kabur setelah mengetahui teman-temannya ditangkap. Hasil pemeriksaan polisi, para tersangka mengakui terlibat pembunuhan. Tersangka utamanya Amen, pria berusia 19 tahun. Amen merupakan kekasih sesama jenis korban. Ini berawal dari adanya hubungan asmara sejenis yang menimbulkan kecemburuan dan menimbulkan kemarahan terhadap salah satu pelaku terhadap korbannya sehingga mengakibatkan adanya penganiayaan dan meninggal dunia. Amen menganiaya dan membunuh di hari perayaan ulang tahun Rian dengan menjebak, mengajak berlibur. Ini keluarga wisata dengan menggunakan 1 sepeda motor di mana dalam posisi korban berada paling belakang. Nah, pada kesempatan perjalanan tersebut, pelaku ini mengambil HP korban dan melihat isi pembicaraan percakapan korban pada aplikasi WA dan Facebook. Inilah yang mengakibatkan pelaku merasa cemburu dan terjadi pertengkaran mulut. Bahkan Amen sebelum melakukan penganiayaan masih mengajak korban berhubungan intim sesama jenis meski sebelumnya bertengkar. Waktu yang berjalan, pelaku MA, D, dan 2 orang lainnya ini sudah dalam keadaan tertidur. Korban dan pelaku MA melakukan hubungan sesama jenis, hubungan seksual sesama jenis. 7 Juni 2021 pukul 8 malam, Rian berpamitan pada keluarga untuk berlibur merayakan ulang tahun ke kawasan wisata Puncak Malino. 2 temannya yang menjemput, Amen dan Ai, bukan ke Malino, namun ketiganya menuju hotel di Kota Makassar. Amen yang memegang handphone Rian dan menemukan pembicaraan dengan seorang pria yang memicu pertengkaran. 8 Juni sekitar pukul 12:30 dini hari dalam kamar hotel. Dan saat subuh, keduanya terlibat pertengkaran masalah pesan dari seorang pria yang dibaca di media sosial. Teman pelaku lainnya terbangun dan beramai-ramai menganiaya Rian. Pukul 9 pagi, Rian dibawa teman-temannya ke rumah seorang wanita, Lala komplotan Amen, dan 9 orang melakukan penganiayaan. Rian sempat berusaha kabur, namun upaya pelariannya ketahuan hingga kembali dianiaya, disekap. 10 Juni sekitar pukul 6 pagi, Rian tewas. Mayat Rian dibiarkan dalam rumah Lala, malam harinya dibawa dengan mobil sewaan dengan rencana dibuang. Amen tersangka utama pembunuhan ternyata terlibat perdagangan manusia sebagai muncikari prostitusi di Kota Makassar. Amen dikenal sebagai penyedia prostitusi khusus laki-laki dan perempuan di bawah umur. Kasus yang terkait juga dengan jaringan prostitusi yang kita sedang dalami. Mayat yang terbakar di Maros, dari hasil pengungkapan ternyata kita di situ mengungkap adanya jaringan prostitusi yang selama ini sudah berlangsung dan ini kita sedang dalami untuk kasus prostitusi itu sendiri. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara dijerat pasal pembunuhan berencana. Sedangkan untuk kasus prostitusi, seluruh tersangka akan menjalani pemeriksaan berbeda karena terlibat dengan peran yang beragam. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur, Nadia Utami Larasati, dari sejumlah kasus kejahatan yang dilakukan pasangan dalam hubungan sejenis, tindakannya sadis untuk menghilangkan nyawa. Pelaku tak jarang menganiaya, membunuh, hingga memutilasi. Termasuk dalam kasus di Maros, Sulawesi Selatan, pelaku utama menganiaya korban berhari-hari hingga upaya menghilangkan jejak. Mereka ini memiliki rasa sense of belonging itu biasanya lebih besar gitu kan, terus lebih mudah cemburu dan memang akhirnya menjadi perbuatannya menjadi lebih sadis. Jadi mereka tuh punya rasa saling memiliki satu sama lain yang lebih besar gitu ya.
kalau itu terlukai atau tersakiti. Jadi mereka menganggap itu komitmen. Jadi ketika itu terlukai atau tersakiti, biasanya akibatnya lebih fatal. Korban terbunuh, menghilangkan jejak. Jadi pelaku memikirkan cara yang paling mudah gitu ya, tidak memakan biaya banyak, yaitu dengan